Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada Ibu Dr. Randa Nelly Astuti MPD selaku dosen pembahas yang saya hormati, kepada Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 1 yang saya hormati, kepada Ibu Sharon Dwi Oktaria SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 yang saya hormati. Saya Fatma Trisnawati dengan NPM 1913053018, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD. Bab 1, latar belakang. Peningkatan kehidupan manusia tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan salah satu aspek yang mempengaruhi adalah pendidikan. Salah satu tempat untuk mendapatkan pendidikan adalah di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan bisa membantu menyukseskan program pembangunan pemerintah dan membimbing anak didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingganya nanti anak didik sebagai penerus bangsa dapat berkembang dan siap menghadapi era pembangunan dan kemajuan teknologi. Pembangunan dalam dunia pendidikan, terkhususnya pada proses belajar mengajar, salah satu indikator untuk mengukur mutu guru adalah kemampuannya dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lawa dan kawan-kawan 2022. Penelitian yang dilaksanakan Handayani 2019 yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran masih dominan mendengarkan penjelasan guru di kelas, mencatat atau meringkas pembelajaran, dan hanya menggunakan buku yang telah disediakan saja, sehingga masih terdapat beberapa siswa yang belum mencapai KKM, yaitu 70. Dalam proses pembelajaran, yang khususnya mata pelajaran IPA, masih terdapat kendala, yaitu belum adanya variasi media yang digunakan oleh pendidik. Penggunaan metode ceramah satu arah membuat peserta didik hanya mengandalkan kemampuan mengingat dan menghafal materi. Mariam 2020. Metode seperti ini mengakibatkan peserta didik kurang aktif karena hanya mendengarkan yang disampaikan oleh pendidik dan menjadi membosankan. Selanjutnya, salah satu media yang bisa digunakan untuk pendidik menunjang proses kegiatan pembelajaran adalah menggunakan media interaktif animasi. Media pembelajaran interaktif animasi lebih membuat anak tertarik karena mengandung unsur gambar yang dinamis, warna, musik, dan teks yang memudahkan anak untuk mengingat. Panjaitan dan kawan-kawan 2020. Sehingga media tersebut sangatlah efektif untuk menjadi media yang lengkap pada proses pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, khususnya belajar pembelajaran IPA. Tetapi, terdapat beberapa konsep dalam materi IPA yang membutuhkan pemahaman tertentu, sehingga pada pembelajaran sulit dipahami oleh peserta didik secara langsung karena banyaknya istilah-istilah yang cukup asing. Sehingganya, yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran IPA adalah metode atau media yang digunakan. Ajija dan kawan-kawan 2022. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh peneliti di SD Negeri 1 Toto Katon pada bulan Oktober 2022, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya pendidik masih belum memanfaatkan media pembelajaran dengan maksimal. Adapun media pembelajaran yang digunakan selama ini belum bervariasi, dan peserta didik banyak mencatat dari buku daripada mendengarkan langsung pembelajaran dari guru. Selain itu, masih terdapat beberapa siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022, didapatkan hasil data belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon, yaitu pada ujian tengah semester pada tahun pelajaran 2022-2023 sebagai berikut. Berdasarkan tabel 1, yaitu data hasil belajar IPA kelas 4A dan kelas 4B SD Negeri 1 Toto Katon di atas menunjukkan bahwa hanya 57,58% peserta didik yang mencapai ketuntasan KKM, yaitu sebanyak 19 peserta didik dari 33 peserta didik yang ada. Sedangkan sisanya 42,42%, yaitu sebanyak 14 peserta didik dinyatakan belum tuntas atau belum mencapai KKM, yaitu 70. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu adanya media pembelajaran yang tepat
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu pentingnya mengadakan penelitian eksperimen untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA. Hal ini menjadikan peneliti memilih judul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Animasi terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media yang kurang menarik dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pembelajaran lebih dominan mendengarkan penjelasan pendidik dan menulis atau merangkum pembelajaran dan hanya menggunakan buku. Yang ketiga, peserta didik yang cenderung malas dalam pembelajaran. Dan yang keempat, hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon yang belum sesuai dengan KKM. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pada penelitian ini dibatasi pada 1. Implementasi media interaktif animasi. Dan yang kedua, hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD 1 Negeri Toto Katon. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon? Yang kedua, apakah ada perbedaan penggunaan media pembelajaran interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Yang kedua, mengetahui perbedaan penggunaan media pembelajaran interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Manfaat penelitian, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara praktis yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bab 2. Konsep pembelajaran. Pengertian belajar. Menurut Syah dalam Jusmawati 2020, Andriani dan kawan-kawan 2020, Nana dalam Kemala 2016, dan Jus dalam Tarigat et al. 2021, penulis menyimpulkan bahwa belajar merupakan tahapan perlakuan perilaku siswa yang relatif positif, secara efektif dan efisien untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan untuk pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan, untuk mengubah tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan bertindak disertai adanya perubahan sebagai hasil proses belajar. Tujuan belajar. Menurut Jusmawati 2020, Dimyanti dan Mujiono 2012, Sulistorini dan Fathur Rahman 2012, penulis menyimpulkan bahwa tujuan belajar adalah untuk memberikan landasan belajar dalam benak peserta didik sehingga terkonsentrasikan belajar dan menerima materi pembelajaran yang akan diajarkan sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan agar tercipta tujuan instruksional pada peserta didik. Teori belajar. Menurut Kasmiah 2020, Nurdiansyah 2019, dan Sulistorini dan Fathur Rahman 2012, berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa teori belajar yang mendukung penelitian ini adalah teori belajar behavioristik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa teori behavioristik menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Hasil belajar. Menurut Dewi 1 dan Dewi 2019, Susanto 2013, dan Sutjana 2014, penulis menyimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah sebuah bukti keberhasilan seseorang atau peserta didik yang ditunjukkan dengan mengumpulkan informasi dalam mengajar materi di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai yang diperoleh dari hasil belajar melalui proses pengukuran dan non-pengukuran ataupun baik melalui tes perilaku, tes kemampuan kognitif, maupun tes psikomotorik. Macam-macam hasil belajar. Menurut Usman dalam Novita dan Novianti 2019, Hort Kingsley dalam Wibawono dan Marzuki 2015, dan Chatterjee dalam Subpratiknya 2012,
Penulis menyimpulkan bahwa macam-macam hasil belajar adalah kemampuan keterampilan bersikap, keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik setelah ia menerima pelakuan yang telah diberikan oleh pendidik sehingga dapat mengonstruksi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dan hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Menurut Nurita Teni 2018, Asyar dalam Jafar dan kawan-kawan 2021, Omar Hamalik dalam Wibawanto 2017, penulis menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebagai pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, menyampaikan isi materi sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana proses belajar berjalan secara efektif dan efisien, menjembatani antara ide-ide yang abstrak ke dunia nyata. Macam-macam media pembelajaran. Menurut Sari dalam Jafar 2021, Wibawanto 2017, dan Edgar Dell dalam Jusmawati 2018, penulis menyimpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sekarang ini berdampak pada jenis-jenis media pembelajaran, di mana terdapat penambahan jenis media pembelajaran yang sangat beragam, dari jenis media yang hanya bisa digunakan dilihat saja, didengar saja, bahkan bisa sekaligus dan bergerak, bahkan bisa menggabungkan semua unsur. Pengertian media pembelajaran interaktif. Menurut Wibawanto 2017, Latif dan kawan-kawan 2022, Suryani dalam Maharani dan kawan-kawan 2019, penulis menyimpulkan bahwa media interaktif animasi merupakan alat pelantara yang dirancang dengan memanfaatkan komputer menggunakan unsur seperti suara, gambar, dan teks untuk menyampaikan pesan yang dapat melibatkan pemakai secara keseluruhan, baik dalam menerima atau memberikan balikan, yang dikendalikan dengan sistem yang sudah dirancang khusus, fleksibel, dan memberikan respon kepada peserta didik yang aktif. Langkah-langkah menggunakan media animasi. Menurut Hamdayani 2019, Fikri dan Madonna dan Saiful dalam Aswan 2003, berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa yang mendukung penelitian ini adalah langkah-langkah menurut Saiful dan Aswan 2003, seperti yang telah dijelaskan bahwa ada 6 tahap, yaitu dari mulai merumuskan tujuan sampai evaluasi. Kelebihan media interaktif animasi. Menurut Novita dan Novianti dalam Zunaida 2022, Wibawanto 2017, dan Johari dalam Novita dan kawan-kawan 2019, penulis menyimpulkan bahwa kelebihan media interaktif animasi yaitu interaktif itu sendiri membawa berbagai peluang interaksi antara pengguna dengan media dan memudahkan anak didik untuk mencapai informasi merangkai proses yang cukup kompleks, menarik minat peserta didik dalam rangka memotivasi belajar. Pelajaran IPA SD. Pengertian IPA SD. Menurut Virus 2021, Wahab 2017, dan Kumala 2016, penulis menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan manusia yang luas, pengetahuan yang membahas gejala-gejala alam yang dibuktikan dengan bantuan-bantuan atau aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-teori, dan hipotesis-hipotesis dalam penemuan yang telah diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan IPA di SD. Menurut Satriawati dan Irma 2019, Mas Halimah dalam Rozi 2019, dan Virus 2016, penulis menyimpulkan bahwa tujuan IPA menumbuhkan keyakinan terhadap Tuhan, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, memperoleh bekal pengetahuan, menanamkan sikap hidup ilmiah, dan menerapkan konsep yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berwawasan lebih baik untuk kehidupan mendatang dan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih baik. Karakteristik IPA SD. Menurut Putra 2013, Satriawati, dan Irma 2019, penulis menyimpulkan bahwa karakteristik IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik, dan meningkatkan pemahaman peserta didik, mengkonstruksi konsep, prinsip, dan generalisasi melalui proses ilmiah, dan menerapkan konsep yang dilandasi dengan sikap, proses, produk, dan aplikasi. Penelitian terdahulu. Menurut Nur Fasihah 2017,
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa media interaktif animasi memberikan pengaruh signifikan terhadap minat belajar peserta didik kelas 4 Min Alehanua. Dan yang kedua, Maharani 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penggunaan media interaktif animasi terhadap minat belajar matematika peserta didik kelas 4. Dan yang ketiga, Hadayani 2019. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD 01 Tanjung Sakti, Pumu, Kabupaten Lahat. Budiarti 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh video animasi terhadap motivasi dan belajar siswa kelas 3 SD Negeri 2. Dan yang kelima ada Amiruddin dan kawan-kawan 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan media interaktif animasi pada materi IPA dapat diukur bahwa pemahaman siswa tentang materi sistem pencernaan manusia semakin meningkat lebih baik. Kerangka berpikir. Variabel X yaitu media interaktif animasi dan variabel Y yaitu hasil belajar IPA peserta didik. Dari kedua variabel tersebut akan dilaksanakan penelitian dan analisis data untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon ajaran 2022-2023 dengan kerangka berpikir sebagai berikut. Hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh penggunaan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon ajaran 2022-2023. Yang kedua, terdapat perbedaan penggunaan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon ajaran 2022-2023. Bab 3. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup objektif. Dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Ruang lingkup subjektif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Ruang lingkup tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Toto Katon. Ruang lingkup waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan model yang digunakan adalah metode quasi-experimental design atau eksperimen semu dan menggunakan desain non-equivalent control group design dan menggunakan dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen pada penelitian ini yaitu kelas yang diberikan perlakuan berupa penerapan penggunaan media interaktif animasi, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak menggunakan media interaktif animasi. Setting penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Toto Katon di Desa Toto Katon, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tahun pelajaran 2022-2023. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon tahun ajaran 2022-2023 yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Kelas 4A memiliki jumlah sebanyak 20 orang dan kelas 4B memiliki jumlah sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut. Sampel. Peneliti memilih sampel dengan teknik desain non-probability design. Dengan teknik pengambilan sampel adalah sampling sistematis atau ordinal sampling. Definisi konseptual dan operasional. Definisi konseptual yaitu ada media interaktif animasi. X adalah sebuah sistem pembelajaran menggunakan multimedia dan menyalurkan informasi dengan berbagai unsur yaitu suara, gambar, dan teks dan memberikan efek gerak agar peserta didik dapat menerima pesan. Selanjutnya yaitu hasil belajar variabel Y adalah sebuah pembuktian peserta didik berdasarkan kemampuannya setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran.
dan perubahan tingkah laku serta perubahan pada kemampuan ranah kognitif peserta didik. Definisi operasional. Variabel X, media interaktif animasi, adalah sebuah media pembelajaran yang menggabungkan dari audio dan visual dilengkapi dengan animasi bergerak, dapat mengembangkan proses pembelajaran agar lebih bermakna dan peserta didik akan lebih paham dari materi yang diajarkan. Variabel Y, hasil belajar, adalah informasi tentang kemajuan dalam mencapai tujuan belajar untuk mengetahui kemampuan siswa dan menerapkan kesulitannya. Diambil melalui pre-test dan post-test dengan bentuk soal teks pilihan ganda dengan 40 soal dengan skor 2,5 jika benar dan 0 jika salah, dengan mencapai nilai HKM sebesar 70 yang dibuat berdasarkan ranah kognitif. Teknik pengumpulan data, teknik tes. Bentuk tes berupa tes awal pre-test dan tes akhir berupa post-test dengan bentuk soal pilihan jamak. Tes dilaksanakan untuk mengukur pengetahuan pada proses pembelajaran. Pada sebelum pembelajaran, tes ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar peserta didik yang akan diteliti untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Teknik non-tes, yaitu observasi. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melaksanakan penelitian pendahuluan. Selain itu, untuk mendapatkan data tentang kondisi sekolah atau deskripsi tentang lokasi penelitian yang dilaksanakan di kelas 4 SD 1 Negeri Toto Katon. Wawancara. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak berpedoman dengan berpanduan wawancara dan pertanyaan yang diajukan pun tidak teratur dan tidak sistematis. Peneliti mewawancarai pendidik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Selanjutnya ada dokumentasi. Peneliti mengambil data melalui dokumentasi, yaitu nilai mid semester ganjil peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Instrumen penelitian. Uji prasyarat instrumen. Uji validitas. Menguji validitas instrumen ini digunakan rumus koefisien korelasi produk momen yang dikemukakan menurut Arikunto 2014. Uji reliabilitas. Menghitung reliabilitas digunakan rumus QR20 Cedar-Richardson dengan bantuan mikroskop Excel 2019. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis. Uji prasyarat analisis data. Uji normalitas. Uji normalitas penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat seperti yang diungkapkan oleh Muncado 2017. Uji homogenitas. Uji homogenitas ini menggunakan rumus uji F. Teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama ada nilai hasil belajar secara individu dengan rumus berikut. Yang kedua ada nilai rata-rata hasil belajar peserta didik dengan rumus berikut. Yang ketiga, presentasi ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal sebagai berikut. Dan yang keempat, persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan interaktif animasi dengan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis. Uji hipotesis 1. Pengujian hipotesis dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh X persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan media interaktif animasi terhadap Y hasil belajar IPA. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Rumus hipotesis HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. HA. Terdapat pengaruh yang signifikan pada pencapaian media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon. Uji hipotesis 2. Guna menguji ada tidaknya perbedaan hasil belajar peserta didik kelas eksperimen dengan menggunakan media interaktif animasi dan kelas kontrol tanpa perlakuan, maka pengujian ini digunakan uji T. Rumus hipotesis HO. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada penerapan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Toto Katon.
HA, terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan media interaktif animasi terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD 1 Negeri Toto Katon. Terima kasih, itulah presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.